Gerakan dalam tari dero umumnya sederhana dan berirama, mengikuti iringan musik tradisional, dan tari dero ini memiliki makna sosial yang kuat, yaitu sebagai sarana mempererat tali persaudaraan, kebersamaan, dan gotong royong di dalam masyarakat. Tarian ini sering ditampilkan pada acara-acara adat, perayaan, dan juga pesta rakyat. Demikian kabar Ratna Pro 4. Sulawesi Selatan.
Saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Mozaik Budaya. Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan adat, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi 3, di antaranya Bok-Bok Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, kita jumpa kembali di Pro 4 RRI Makassar 92,5 bersama saya Yuni Daembaji menemani Anda ya. Nah, apa kabar semua di hari ini? Tentunya masih menikmati libur Anda ya sahabat budaya di 16 September 2024 bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat semua pendengar, sahabat budaya. Kami bisa menyapa Anda di pagi hari ini dengan menghadirkan rangkaian informasi lagu dan juga Anda bisa bergabung ya. Ini kita sharing-sharing, berbagi cerita bahwa ternyata di perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW memiliki juga makna dari setiap hidangan yang ada di perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, apa kabar yang hadir di pagi hari ini? Iya, ini saya lihat pagi-pagi ada kabarnya Sumedelu mau lagi persiapan pelaksanaan Maulid ya. Siapa lagi namanya? Sumedelu mau di Pipabri. Oh, semalam ini persiapan ayam goreng isi ember Maulid. Oke deh, Ibu Hawania hadir juga bersama Pak Sulaiman. Yang biasa parik kadok minyak anjeri. Siapa sih namanya? Sumi. Bukan Sumi, Delu mau di Satando. Sundari. Dan lu mau di Satando bergabung kina mau juga ini di wawancarain nih kayak toseng
papares songkolo. Apa-apa itu disiap-siapkan jo Ibu Sundari. Kemudian siapa lagi nih pendengar? Saya sapa ada Pak Nurdin juga di Sudiang. Terus Ibu Sudarsia, halo apa kabar Bu Sudarsia, sehat-sehat Ki? Siapa lagi ini di ada Pak Hamsa juga ya. Pak Hamsa, semangat ya Pak Hamsa ya, turut berduka cita. Iya, oke deh. Jadi sahabat budaya, ini perayaan Maulid ya ternyata. Batang pohon pisang juga ini yang ditancapkan telur-telur akan diberi wadah di bawahnya berupa ember kecil yang berisikan songkol beras ketan yang telah dimasak. Nah, dengan adanya telur dan songkolo ini akan diberikan kepada tamu yang diundang, selebihnya akan dibagikan kepada jemaah yang hadir. Dimaknai sebagai simbol kehidupan, bentuknya yang bulat ya. Ini kalau telur dimaknai dengan simbol kehidupan. Kemudian sebagai simbol kemandirian juga ya. Saya terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ini Pak Songkolo juga nih. Delu mo. Tapi kata biasa bantu itu. Delu pun ada delu mo iya. Iya. Kalau kak. Kado minyak kak. Kado minyak, oke. Tapi biasa bagaimana kalau kita lihat itu delu mau buat gitu kado minyak? Apakah ada apa gitu ritualnya atau tahapan-tahapannya? Biasa itu minyaknya tidak boleh menyentuh apa itu ya, minyak karena kado minyak berarti ada minyaknya tuh, minyak goreng, minyak kelapa, minyak goreng, minyak kelapa, serai campurannya serai, jahe, ketumbar, ada pala juga, kasih merica. Iya, baru dia campur di minyak, nah toh, nah goreng dulu semua itu dan bagi. Oh, digoreng semua ya? Digoreng, baru dicampur dengan minyak kelapa. Terus? Minyak kelapa itu yang bagus dan bagi. Oh, tidak boleh sembarang juga? Tidak, biasa orang minyak tanah gitu. Itu santan di Iya. Dibikin minyak. Kayak di itu kalau orang Maulid bagi sebelum biasa di Galesong, kalau tapi kita di Galesong pakai ayam kampung. Oh, kenapa pakai ayam kampung enggak? Biasa kan ayam potong juga. Karena itu ayam kampung. Bagaimana malah ben dan bagi. Kenapa? Malebi. Oh. Malebi karena itu ayam kampung juga. Memang ayam kampung itu di kampung di Galesong. Harus ayam kampung. Malebi jadi masih ayam kampung. Berwibawa. Jadi sebelum mau dipotong itu dan baju dikurung memang biasa sampai 1 bulan, setengah bulan. Oh, dipelihara kini. Iya. Terus dibersihkan itu di dalam dan baju itu ayam sembarangan makan. Iya. Jadi ini ayam yang mau dipakai untuk Maulid tidak boleh sembarang makan. Enggak, sebelum dipotong dikurung memang 1 bulan. Terus? Iya. Sampai bersih itu di dalam dan baju. Iya. Baru dipotong. Oke. Kalau di Galesong. Iya, kalau itu terus yang di tempat tak di Galesong ya. Kita masing-masing punya tradisi dan baju toh. Makanya sebelum mau dipotong memang dikurung memang itu dulu pakai bakul ki dan baju itu yang dianyam. Iya, saya masih dapat itu bakul yang dianyam. Yang dikasih juga itu daun lontar dipakai toh. Oh, tapi sekarang ember praktis Iya.
jarang orang pakai begitu. Sekarang ember. Dulu di Pamatara itu nasi kadang baji baru dikasih masuk di bakul. Di apa itu? Maksudnya di Pamatara gimana itu? Di masa setengah. Oh, ya. Sekarang enggak jarang mi kuliah. Sekarang beras mami dikasih masuk. Oke, mungkin lebih ini jadi maksudnya kalau beras karena orang tidak langsung masak gitu. Iya, karena biasa kan basi supaya tahan lama di Baji. Iya, Iya, supaya tahan lama. Jadi kalau di sini tanggal 21 Maulid di masjid tak di situ di Tinumbu atau di Galesong? Di Tinumbu. Di Tinumbu. Jadi parek ini Songkolo. Tapi kenapa bedeng itu telur kah diwarna-warnai? Iya tahu. Ada juru bicara Iya. Itu telur Adem Baji diwarnai ben dulu. Kenapa? Simbolnya Adem Baji. Iya. Simbol kan dulu ben itu jarang orang pergi di masjid jadi diwarna-warnai supaya orang tahu itu jadi masjid belum begini pada Adem Baji. Oh, di hiasannya tuh supaya orang senang lihat itu. Oke. Terus kalau manu Adem Baji manu angkat itu nasi tahu apa sembahasan muna itu Adem Baji teh. Manu ya. Manu bertakwa manu nasi tahu Adem Baji. Iya, itu bahasa Bugis ya. Terus artinya kayak bagaimana itu pasul? Itu ayam Adem Baji. Manu ki. Tanya manu Adem Baji. Kalau manu. Kayak kita bilang manu ki itu bagaimana? Kata lingutong. Manu. Oh, karena itu dia pakai ayam kampung beng ini dari Galesong. Ayam kampung, iya. Harus ayam kampung. Baru itu yang dikasih masuk di di ember. Ada yang disisa. Tinggal anunya tidak dikasih masuk. Ati sama ampla. Oh, tidak dimasukkan di dalam bakul tidak itu. Dimasukkan, iya. Iya, tidak dimasukkan di bakul ampla dengan ati. Kenapa? Karena itu supaya enggak makan hati. Itu tempat anunya toh. Oh, tempat kotorannya di. Iya. Oke. Jadi harus yang bersih. Harus bersih. Karena eroannya nih mari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Dem Baji. Betul. Jadi terus anja songkolo kah? Tapi ini memang harus kak dok minyak. Tapi biasa tuh nggak ada kuliah songkolo biasa. Songkolo biasa di bampa santan santan kental. Iya. Baru dibikin nganu juga itu kelapa dicampur udang. Ya, apa itu namanya kah? Serundeng. Adakah orang maulid ini hari bagi-bagi saya serundeng? Itu dulu mau banyak Ada beng 40 ember bilang. Oh, ini hari dia lagi bikin. Ini hari itu kemarin itu tuh bikin bolu kambuk. Oh, iya. Iya. Bolu kambuk. Pesanan atau Adi? Ada beng 40 ember itu. Masya Allah, alhamdulillah. Bagi saya. Jadi mudah-mudahan nalangir aja deh. Monitor. Kinja kukuta nanti dulu mau inja kalau kita bikin songkolo apakah beras pilihan kah? Apa pakai beras ketan pilihan? Terus itu minyaknya di seperti ada tonganun atau apa kata baca-bacaan atau? Iya, kalau Kak Dok minyak itu dibikin pasti ada di Baji. Oh, iya. Ya, ada itu. Supaya apa aja bawaannya? Supaya laris. Kepelaris anjo kawe ketika anak-anak. Orang
Ya, pasti ada. Itu mau ditanya dulu. Ada maknanya itu Rimbaji, ada baca-bacanya, ada anunya juga itu tahu Rimbaji. Kalau kado minyak orang, itu kado minyak orang tidak sembarang juga itu bikin. Itu Iya, Nah, tidak sembarang. terus kalau kita tanggal 21 nanti di situ Maulid. Jadi kita bikin juga di rumah tak deh bawaannya. Bikin di sini. Oh, apa itu dibikin? 21 ember. 1 ember nonton saya. Nah sengaja napo karena 21. Sengi. Saya nak kesini saya reak lampak kemana? Pemalu mai menjen Rianu Riswangga tuh. Pamalon lagi rapo kali nampak di luar anu. Ada. Suangga narapi lorong buntu yang minjo. Miss call mi Jono. Jangan kasih ki Jono nah. Jangan mi kasih dia tidak nasuka makan songkolo. Tidak Ji. Telurna Ji. Oke, mohon ya. Orang Imam misalnya tanggal 21. Jodoh kita. Keren. Batin tunggu pawan jujur bela. Sinampe. Tayan sama batu. Kata mami jujur bela. Pokoknya dengar mi dulu mon dari Satando. Kutayang men sanggi ku tetes 11 apa kan jaga jam 11 gak di sini nah. Oke Kenapa deh. itu saya bilang Apa? Oh, selesai mi sudah mi. Ada mi handle ki. Jadi ada nih. iya. Okay. Penanak ke pare ada deh. Saja. Iya deh. Iya. Bapak le. Iya, makasih Bu Awania. Iya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya terima telepon lewat WA. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa nih di kado minyak? Saya kan ini kan kita memaknai. Ku ingat nenekku kalau orang sebut kado minyak. Iya, apa yang kita ingat tentang karena nenekku bikin kado minyak. Terus bagaimana? Mungkin paling enak sedunia. Oke, kenapa bisa kita bilang paling enak sedunia? Cara buatnya waktu kita lihat. Karena cuma buatannya yang pernah saya makan, yang lain tidak pernah. Oh, kodong. Jangan kasih kibuannya anak padahal tiap tahun jabatannya jangan ada songkolo. Ya, jangan ya. Kalau saya itu masalah songkolo apa tidak terlalu aneh suaranya tuh. Kenapa? Ya. Kenapa bedeng? Ya, memang itu ya. Yang penting ada. Oh, sakit perut nah kalau main ke songkolo kita. Sekolah lau delukmu kalau hari Sabtu bawa kayak songkolo. Tenan akan reba Jono. Delukmu itu kalau bawa songkolo di stage dia tanya makan nih. Sami tahu bawa bekal sendiri. Bagaimana dulu nenek waktu bikin di songkolo, bikin kado minyak? Ada kapan perbedaan dulu dengan sekarang di cara buatnya? Tidak ada, sama semua. Sama semua kan ya. Iya. Kalau kita di kampung itu ada kado minyak, ada soko bampah. Tahu soko bampah di Baji? Enak pisang ya, apa di kana? Itu songkolo dipukul-pukul itu. Dipukul dengan pakai itu, apa namanya itu? Sendokan itu kan terbuat dari kayu agak lebar. Itu yang dipakai. Itu songkolo apa namanya? Songkolo. Iya. Artinya sama sebenarnya kado minyak. Iya. Karena dikasih juga apa namanya? Bawang goreng. Itu baru mungkin di Lombok apakah caranya bagaimana seperti itu tidak? Iya. Kalau di kampung begitu. Atau apa maksudnya supaya padat dan menyatu itu apa namanya? Minyaknya, bawannya
Itu kalau saya lihat dulu perhatikan di kampung. Oke. Siapa tahu di Lumbung kan tinggal di kota. Itu tuh nak kasih bersatu juta di rempah-rempah yang sebut Ibu Hawani ya. Itulah. Saya tahu ibu coba tahu bukan rempah begitu. Iya. Kalian tuh ngerti kata dawa-dawa tak bela. Lain tongi dawa-dawata, dawa-dawa neneta di bumi. Iya kan, saya lebih tradisional lagi karena apalagi di kampung. Iya kan, seperti itu. Terus kalau berasnya atau apa beras ketannya pilih? Iya, sama aja sebenarnya. Sama semua berasnya itu ketan hitam juga, ada ketan hitam juga, ada putih. Seperti itu. Jadi banyak macam-macamnya lah, kan seperti itu. Tapi kalau dulu di kampung kalau maulid bukan kayak seperti sekarang. Ada songkolo, ada apa dan sebagainya. Kalau saya masih ingat dulu itu kalau di kampungku aku cerita ini, bukan kampungnya orang. Iya, kampung tak mau. Iya. Mulai saya ingat-ingat itu dari SD sampai kuliah. Itu ada prosesnya itu sebenarnya. Pertama itu tidak ada yang namanya songkok, tidak ada namanya telur. Tapi kalau maulid itu, peringatan maulid itu hanya kue. Iya, kue. Orang masing-masing rumah bikin kue, baru dia bawa ke masjid. Satu kapra itu, baki. Jadi itu. Kue semua itu di Iya, kue. Nanti itu tahun-tahun 2000-an ke atas. Ya mungkin karena sudah banyak melihat di luar juga, ya kan. Ini kalau orang maulid bawa telur, songkolo. Nah, akhirnya itu lama-lama itu lagi yang berlaku. Iya. Sampai sekarang. Itu kue ditinggalkan lagi. Tidak lagi kuenya. Terus jadi, kapan terakhir Pak John hadir di sana maulid? Tahun berapa? 30 tahun yang lalu. berarti 60-an umurmu ini Pak John. Dede, ternyata sudah umur 60 ya. Oke. Jadi sekarang kan bervariasi modelnya. Telurnya. Nah, itu sekarang sebenarnya jadi kendala juga. Iya. Jadi tapi banyak juga sekarang masjid dia pisahkan antara maulid tradisional dengan modern. Ya kan? Maulid tradisionalnya itu biasanya siang. Kalau yang pakai penceramah malam. Ya memang bagus, seharusnya bagus seperti itu. Iya, kalau disatukan bahaya. Kenapa toh? Nanti ibunya itu tidak fokus dengar ceramah. Dia fokusnya itu melihat itu ember-ember yang di depan itu. Langsung dia punya target itu. Nanti saya ambil lah ini sambil ini. Nanti saya tukar dengan ini, tukar dengan ini. Iya. Baru cerita itu. Bagus nih ember. Kalau ada jeli kecilnya embernya itu. Nah, itu. Oh iya, maksudnya kenapa anak kecil sekali tembernya. Ada itu, bagus nih itu. Dia sudah target gitu, nanti sambil ini deh satu tukar ini. Itu begitu. Iya. Tukar gini. Iya, makanya dia tidak konsentrasi dengar ceramah. Iya. Hikmah maulid. Dia cuma fokusnya ke ember, ke telur, itu. Tapi bagus nih sekarang karena panitia masjidnya dipisahkan. Tidak satukan. Dia satukan. Iya, kalau maulid tradisional itu siang, habis salat duhur, maulid tradisionalnya. Malam baru yang modern itu yang pakai penceramah. Jadi orang betul-betul fokus dengar ceramah. Itu. Sudah tadi pagi makan songkol. Iya, sudah makan songkol. Jadi apalagi mau fokus itu tidak ada lagi ember. Tidak ada nih. Kalau disatukan itu, aduh, itu nih. Tidak yang tinggal di belakang itu. Pasti maunya di depan semua. Dan itu ada targetnya. Wah, itu bagus itu, telurnya banyak itu. Ya toh. Pasti hampir semua ibu-ibu begitu. Tidak semuanya sih, tapi hampir semua lah. Saya enggak juga. Paling sebentar aja jadi lu mau kasih. Mana ke Jono?
Nggak teman ini. Tapi HP muter-mute. Pokoknya saya enggak Ji. Alhamdulillah kalau ada ya. Kalau itu saya tidak tahu. Tapi memang kalau di daerah itu persiapkan menton dirinya di setiap rumah itu persiapan maulid ya. Iya, ada seperti itu. Jangankan itu orang sekarang itu kalau musim-musim begini itu pertanyaan itu yang tanya itu adakah ember? Iya, adakah ember? Berarti itu sebenarnya itu ember ya. Kalau mau cari ember pergi di Pak Imam atau di penceramah karena panen kidi itu satu hari itu ada berapa ember terima. Itu Pak Imam itu minimal 3 ember itu. Baru yang besar-besar itu. Yang besar itu anunya itu embernya. Iya. Bukan yang kecil. Jadi dianggap sedekah juga ini kalau buat ini ya. Iya, tapi ya itulah namanya. Yang penting jangan kita bawa itu songkolonya terusnya itu adalah merupakan itu cuma penarik sebenarnya ya. Iya. Supaya bagus dong kalau ada dimakan-makan. Iya, dimakan-makan tapi jangan fokusnya ke situ. Iya. Fokusnya kepada hikmah maulidnya itu. Itu lebih penting makna dari dibalik semua itu. Jadi jangan sampai telur songkol yang kita berarti kewajiban kita tidak laksanakan di salah itu. Iya toh. Itu jangan kita anggap bahwa keteladanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya itu bahwa itu apa di balik semua itu untuk meneladani lah. Rasulullah. Jangan itu karena itu songkol telur itu pada semuanya tidak ada. Karena Nabi pada saat itu untuk memperingati hari lahirnya itu puasa hari Senin. Iya. Itu. Ini kan pas juga hari Senin ya. Iya. Ini kan cuma bagaimana cara kita untuk menyiarkan Islam, memperkenalkan kepada masyarakat, temannya anak-anak muda ya, mengenai sejarah Nabi itu. Jadi supaya lebih menarik, ya dibikinlah seperti ini. Walaupun itu bukan syariat ya. Iya. Itu cuma boleh dianggap adalah budaya. Ini budaya di tempat lain saya kira tidak semua ini melakukan ini, Mbak. Iya. Tidak semua. KTP itu sangat kental ini yang songkolo telur ini. Iya. Kemarin Pak Haji Marzuki sudah laksanakan, tapi dia tidak bagi-bagi telurnya. Padahal pergi di Telkomas kemarin itu. Oh dong. Kenapa tidak melapor? Bilang nggak di sini Pak Haji? Saya lagi melihat situasi dulu tuh. Center belai dulu. Ada yang sampai jangan sudah melapor, sudah ada dapat. Curiganya ini Kaju kalau ada juga kenapa tidak apa-apa ya. Saya kan cuma kan tidak biasanya tim Haji ke Telkomas. Kenapa? Ada tahun diurus-urus. Ya, kenapa apalagi tiba-tiba singgah di masjid Jami di situ. Oh, masjidnya di iya, masjidnya itu. Jadi ini Fonkena juga itu biasa setiap tahun itu. Maulid juga ya. Iya, ramai itu kalau di tempatnya Pongkenang. Oh iya, mana ke Pak John? Terputus Ki. Tidak. Oh, kenapa termute terus Ki? Tapi Pongkenang tidak seperti dulu lagi. Iya, toh tidak seperti dulu lagi. Iya, terbatas sekarang dia iya, terbatas nih. Dia sekarang lebih banyak di rumah. Banyak. Kita tuh yang kunjungi. Bagaimana mau dikunjungi dan panggil kini Baji malu-malu tak itu. Tidak datang gitu begitu. Datang nanti datang saja. Kita datang bisa ngini kan mau ambil ember. Gitu. Biasa Bunda Jani itu ke rumahnya Pongkenang kalau mungkin maulid. Sampai bermalam apa saya ingat tidak itu nih sekarang tidak nih kue coklat kuning apa udah tahun lalu sekarang itu tidak nih. Kita juga dulu masih ingat ke tahun ke Sandro Bone ya kan mungkin belum biasa ada di undangannya sih tapi ini sudah berapa lama. Tapi kalau RRI kan biasanya ada ke sana ya kan belum ada undangannya belum ada kalau nggak ada kobi-kobi tom jadi
Tapi Iya. setiap tahun itu kan berbeda sedang situasinya Iya. ya. Oke. Iya. Iya, pale Pak John deh, lama-lama Iya. ini. Mbak, oke Pak. Kutunggu saya telepon ada lu mau ini di Satando. Oh, ada apakah? Ada deh. Hah? Ada tong. Kalau dibikinkan nih Baji, kan banyak ilmu. Kasih banyak garamnya itu. Supaya darah tinggi di. Oke deh. Iya. Makasih Pak John. Iya. Lanjut Vegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Jono di mana Barukang ya. Iya, Anda bisa bergabung lewat telepon WA. Silakan di 0811 400 9250. Dembaji monitor juga dari Pak Hamsa, masih dalam keadaan berduka. Semangat Ki Pak Hamsa di. Iya. Jadi mendengar selain dimaknai dengan kemandirian, juga sebagaimana telur itu setelah menetas menjadi anak ayam, maka bermakna mencari makanannya sendiri. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sejarah hidupnya adalah pribadi yang mandiri sejak kecil. Dan itu pun sebagai umatnya mengambil contoh dari kehidupan atau sejarah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, telur ini memiliki 3 unsur, yaitu kulit telur, putih telur, dan juga kuning telur. Ini diartikan sebagai 3 prinsip utama dalam agama, yaitu iman, Islam, dan juga ihsan ya. Baik sahabat budaya, saya nantikan partisipasi Anda melalui telepon di 0811 400 9250 dan kita nikmati dulu persembahan lagu berikut ini.
kiamat elon nu lampa andi bela inake erami mage palat nanyawan Mau punya single seperti Maria Pudesa atau Josh Florentino? Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu Dan Terjadi Lagi Josh Florentino untuk peserta putra dan Pernah Berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Mainin suaranya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Pendaftaran di RRI Digital ditunggu sampai dengan 30 September 2024. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Bintang Radio Indonesia. Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Oke, baik sahabat budaya, dan sebentar saya akan kembali lagi menemani Anda di acara Barik Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Kita nikmati dulu satu lagu dan setelahnya kami hadirkan informasi kabar anak Pro 4. Ku kajalainu sana duduku ngaina muri-murian wandi tapa janang riting rohku inai monjol godong talu salalang ngatina sielo kitang kucini arua-arua atingku nuandi rupa nuandi muri-muri nu ku kajalainu sana duduku ngaina muri-murian wandi tapa janang riting rohku inai monjori godong talu salalang ngatina sielo kitang kucini arua-arua atingku kalen nuandi rupa nuandi muri-muri nu
Pro 4. Sahabat budaya, basang merupakan makanan khas suku Makassar yang terbuat dari jagung pulut, tepung terigu, air, gula, dan garam. Makanan ini disajikan dalam keadaan panas dan diberi gula pasir secukupnya. Asal-usul hidangan ini konon berasal dari tradisi masyarakat agraris yang memanfaatkan hasil panen jagung untuk diolah menjadi berbagai makanan. Basang mulai langka, namun beberapa warung kecil di perkampungan masih menjajakannya, dan basang ini tersedia dalam bentuk instan yang banyak diburu sebagai oleh-oleh khas Makassar. Demikian kabar Ratna Pro 4. Saudara, beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena cinta Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah
budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudhanari Fakrullah, penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini saya turut bangga dengan hari kelahiran Radio Republik Indonesia. Hari ini kita bersama-sama memperingati hari kelahiran yang ke-79 Radio Republik Indonesia, kebanggaan kita, kecintaan kita semuanya. Tentu ini merupakan usia yang sudah sangat dewasa untuk sebuah institusi yang karya nyatanya tidak diragukan lagi. Radio Republik Indonesia turut membesarkan bangsa Indonesia. Dan ke depan informasi-informasi akurat, informasi-informasi relevan dari Radio Republik Indonesia tetap ditunggu oleh masyarakat, khususnya yang di Sulawesi Selatan. Dan saya berharap, mari terus kita jaga suasana sejuk di Sulawesi Selatan, suasana damai dengan informasi-informasi yang akurat, yang menyejukkan dari Radio Republik Indonesia Makassar dan di Sulawesi pada umumnya. Salam hangat dari saya, sekali lagi selamat ulang tahun, salam sehat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pagi Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya, lanjut lagi kebersamaan kita di Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Anda bisa bergabung melalui telepon WA. Silakan sahabat budaya di 0811 400 9250. Nah tentunya hari ini perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, tentunya dengan makna simbol dari telur dan songkolo ya. Nah kemudian telur ini yang memiliki 3 unsur, yaitu kulit telur, putih telur, dan juga kuning telur. Itu diartikan sebagai prinsip utama dalam agama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Dan ini ketiga prinsip juga tidak dapat dipisahkan ya dari diri seorang muslim. Kemudian telur ditancapkan pada bilah bambu, bermakna bahwa iman, Islam, dan ihsan ini harus ditegakkan dan disatupadukan sebagaimana dengan bambu yang tumbuh tegak dan kokoh ya. Oke, saya terima telepon Anda, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 16 September. 16 September. Terus tanggal akal. Iya, jadi Bunda di mana kini? Ini hari Maulid tak? Maulid saya di masjid, ceramah dulu, besok nanti baru embernya hari Minggu pi. Oh, dibedakan kini hari Minggu depan pi. Dibedakan karena kalau bisa makai rempong. Jadi ini hari ceramahnya dulu. Iya, ini hari ceramah malam sebentar. Nanti hari Minggu besok baru ember. Ya. Satu keluarga 2 ember. Oke. Ada 150 ember yang diberikan cuma dari masjid. Banyaknya masjid menyumbangkan ember satu keluarga. Ini isinya mami tak isi. Ya, seperti itu. Jadi jai-jai tongen nih. Oke, Bunda. Itu deng baji. Contoh itu deng baji itu seperti telur yang diwarna-warnai, walaupun berbeda-beda warna tetap satu tujuannya. Warnanya itu telur di? Iya, warna itu terus warna berbeda, kuning, ada merah, ada ini, berbeda-beda. Bisa masuk di satu tempat ada itu di ember seperti itu kemana? Tapi satu tujuannya dan lagi satu tujuan. Kita ini pun berbeda-beda pikiran, berbeda otak, berbeda suku. Tapi tetap bersatu. Bersatu kita tadi bersatu. Dan kalau Indonesia bilang Bhinneka Tunggal Ika, kita berbeda-beda tetap satu. Sama dengan ini ya, Maulid telur itu bambunya yang ditusuk tancap ke atas itu, seperti itulah kekuatan iman kita. Tidak akan tergoyahkan walaupun apa yang terjadi. Iya. Tegak. Baru kalau dipersatukan warnanya ditelurkan kuning telurnya, putihnya dan lain sebagainya. Itulah maknanya semuanya. Maknanya ya. Iya, terus itu Bunda dulu kita di zaman dulu kita saksikan cara buat songkolo itu di hari Maulid ada berbeda dengan zaman sekarang Bunda. Oh iya, zaman sekarang gampang kuliah dulu sana ribetnya. Kalau dulu orang tua kita mau bikin songkolo itu nggak tidur kita kalau malam dia bagi. Habis kita minyak cuci bersih itu beras, baru dikukus itu beras, dikukus itu santan, jangan diwarnai warna kuning, dikukus dimasak itu santan. Jadi tidak mudah basi itu makanan. Dia bisa 2 hari 3 hari songkolo dia tambah. Tapi sekarang disaksikan kemarin
Sama kemarin kan ada orang pengantin sempun tuh, mama kalau itu ada minyak. Iya. Tidak sama dulu nenek kalau bikin ada minyak. Iya. Nenek dulu dedeknya nanti tidak tidur, dijagai. Jagai itu kelapa itu ditaruh tuh masuk 10 biji kelapa santannya itu marbuski kelapa kan mendidih betul. Baru nagaru seperti daun lumpa itu. Santannya tuh dibagi sampai itu kelihatan mau berminyak itu santan baru nih berhentikan. Sekarang tidak mentah. Mentah. Nah, kukus itu ketan baru narendam dengan santan mentah. Jadi anda bisa tahan lama itu songkol kan. Itu bedanya baru nak mentol dulu caranya orang bikin songkol janai lalu. Mana janai bersatu tong. Tidak seperti sekarang bikin songkol atas timbun itu nanti. Jadi iya karena barangkali sekarang praktis nih orang bikin songkol atau dodom itu tuai ya di. Dan kan tidak ada satu awal lagi saya ada mami ibu bakka mami yang bikin songkol. Ibu bakka saya kapan? Kalau dulu memang orang Kurentong, tidak berani orang bikin dulu songkol itu ada sembarang. Iya di. Ada tuh baca-bacanya. Apakah itu palekan sarung nih pakai? Kita dupa ini songkol kenapa negara tidak berani orang ganggu dan arang ini nago dekat. Apalagi kalau remaja ya apa? Menstruasi ke bawah enggak boleh dekat-dekat. Iya. Ibu-ibu kan enggak mau ganggu itu, enggak boleh jauh semua. Iya. Ada pantangannya itu. Iya, oke. Mbak Bunda. Katanya berita hari Rabu Maulid ya? Infonya begitu Bunda ya di masjidnya. Di masjid. Ambok rusak WA Ki Bunda. Iya. Siapa WA Ki Ambok rusak? Iya, baru. Oh iya. WA ceramah atau WA bawa telur atau bawa ember? Bawa maki bawa telur ember bawa maki dimakan. Kalau ada kalau ada telur sih bawa ambil keluar kalau sempat yang membagikan saja waktu itu karena WD. Banyak sekali nih kegiatan membagi. Kemarin seperti lagi di sebelah sana mau dari provinsi, mau sekali provinsi. Banyak kegiatannya Bunda Jani ini. Selesai ini kita mau berberhenti. Oke, terima kasih Bunda Jani. Selamat merayakan hari Maulid dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bersatu yang contohnya telur bersering sih. Iya di harus ki. Makasih deh Maji. Dia berwarna-warna tetapi tetap satu tujuan deh Maji. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Jani di Kompleks Perhubungan Udara di Kabupaten Maros ya. Kemudian ada Sando Sam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basar Baji sedang monitor di Jalan Tarakan. Sehat dan sukses dalam menjalankan tugas. Ada Pak Haji Marsuki Yusuf juga, Pak Jusman, Aras Rupidara. Selamat ki monitor ya. Halo, assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Oke, Pak Haji Marsuki. Iya, baru disebut nama aku. Dari tadi disebut kapan? Baru monitor. Enak sekali seperti apa? Kayak vitamin. Oh, iya. Oke. Iya. Karena banyak yang mau masuk. Komentar tapal ya. Saya dalam peringatan Maulid. Oke. Saya pernah dikritik bilang Baji. Berapa kali begitu ikut Maulid? Saya bilang mungkin sudah 50 kali. Ya. Terus apa perubahan sikap Bapak setelah Maulid? Waduh, saya juga kaget. Nah, jadi kalau saya intinya di sini dalam bagaimana kita bisa mengambil suatu nilai ketika kita selesai melaksanakan Maulid itu yang penting. Karena semua itu adalah seremonial siar di mana kita bisa mengambil nilai-nilai kehidupan untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang belum terjadi secara utuh. Nah, ini yang perlu terjadi. Bayangkan membuat suatu kegiatan yang namanya peringatan, bukan perayaan ya. Nah, semua terlibat di situ dengan suatu kegiatan berproses sampai subuh dia masak telur,
ambil batang pisang dan seterusnya, itu adalah sebuah proses perjalanan. Tapi intinya adalah tadi moral, akhlak. Jangan kita selalu curiga, tidak berbuat adil, bersangka. Inilah yang dibuat jauh-jauh, terutama sekali dalam hubungan silaturahmi. Saya sangat merasakan itu. Kadang-kadang bertanya, biasa kalau keburukan dibalas dengan keburukan biasa, kebaikan dibalas dengan kebaikan biasa. Tetapi kalau kebaikan dibalas dengan keburukan, itu sudah membuat suatu tanda tanya besar. Apa gerangan yang mendasar? Hanyalah perlu kita keterbukaan untuk membangun PES Pro 4 yang lebih butuh semua. Saya punya ide dan gagasan ketika ada perayaan Maulid di masjid situ. Bagusnya kalau ada juga fans yang membuat suatu telur hias, lalu dia serahkan di situ dipajang. Inilah persembahan dari fans, walaupun mungkin dia sederhana. Sama hanya di sini semua unsur-unsur membuat suatu telur hiasan lalu dipajang. Itulah menunjukkan kebesaran kita ada dari beberapa komunitas, jadi taklim, anak muda dan seluruh komponen jamaah yang berada dalam suatu kompleks dipadukan dalam suatu kegiatan dipimpin oleh seorang. Saya kira itulah yang penting dalam kehidupan kita, karena sekarang hidup ini begitu besar ujiannya. Ya, saya kira demikian, dan saya mohon maaf bila mana pendapat saya. Ambillah yang bagus. Kalau tidak cocok, buanglah jauh-jauh. Lalu dia dia. Saya kira demikian. Terima kasih. Salam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Marzuki Yusuf ya, yang sudah bergabung di acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Nah, saya nantikan lagi yang lain sahabat budaya bergabung di Pro 4 RRI Makassar, tentunya perayaan Maulid dengan simbol telur dan songkolo, telur yang warna-warni ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Demangka. Iya, Demangka. Gimana di sana, kapan ki Maulid iya? Maer mana lampa merian masih. Oh, langsung nih tahu dia. Iya. Selama itu saya lihat di saya punya masjid itu setiap perayaan Islam itu dianukan, artinya yang tanggal merahnya itu diusahakan jadi. Kalau di daerah tak di situ dia? Iya, di anuku di masjidku, kalau ada juga jadi tempat-tempat lain tidak, tapi saya usahakan itu. Sepakatan nanti. Oke. Apa cerita nih? Itu Maulid. Maulid. Terus warna-warni telurnya itu di sana. Oke. Terus itu cara pembuatan songkoloknya kayak Bunda Jani tahu sampai orang begadang itu dibuat itu songkolok. Pundan Janunda kalau masalah songkol itu karena saya pulang dari sholat subuh sempat singgah di punya tante itu tapi kita tahu mereka legio kodong. Itu pas songkol sejati itu. Iya. Tapi nama harinya ya mami cari tamami nakan yang. Jadi kasih petunjuk ke generasinya di. Iya, generasinya. Itu yang paling bilang sepas pendapat dengan tadi Bunda. Karena ini Bunda orang maaf ini orang yang berhalangan, cewek berhalangan itu jangan Nggak boleh sentuh di ketika proses pembuatan songkol itu tapi kalau dimakan tahu bisa mi. Kecuali kalau dalam proses pembuatan tidak boleh dekat-dekat ya. Iya. Panas tapi benar. Oke. Jadi jam berapa ini Maulidnya di situ di tempat tak di Mangka? Jam 9. Oh, apa rangkaiannya itu? Kalau sekarang sudah berlangsung batu jari masih kan tapi ada nih yang beberapa panitia yang saya tinggalkan satu rian dulu ngopi dulu. Iya, maksudnya rangkaiannya apa saja rangkaiannya di situ? Jam 9 acara Barapanji bersama. Kemudian setelah itu kita dengarkan ceramah. Dan salat duhur ya dibagi nih tanunya. Iya. Ada istilahnya kan dipasti tembak gitu anunya. Ember kata? Maksudnya dikasih bagaimana itu?
Artinya begini, misalnya Dembaji bikin, saya juga bikin. Nah, itu mediano kayak tukar proses bertukar ya, bertukar. Ya, bertukarnya, ya. Iya, jadi setiap rumah ada bakul yang dibuat ya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan harapan kita sebagai pengurus begitu, tapi kan faktor juga biasa kan rapi, kalau tidak ada kesawian jadi diusahakan itu karena masih ikut skema manjang antara utara dengan selatan. Jadi yang sebelah utaranya masih itu bakunya atau embernya itu dipasang tembak dengan bagian selatan. Iya. Itu salah satu prosesnya. Kemudian rangkaian ceramah kan pasti biasa lagi langgar apa tuh yang penting kan hikmahnya diambil di sini. Ambil hikmahnya. Iya. Sebagai kesimpulan barangkali dari saya setelah kita ditinggalkan oleh Nabi hampir 16 abad ini, kita bisa meneladani Nabi Muhammad SAW baik dari segi manusia biasa maupun dari segi manusia yang luar biasa. Kami juga pandai banyak. Iya, terima kasih banyak, Demangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Demangka sudah bergabung di acara Barik Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Nah, sahabat budaya, saya hadirkan dulu Kelong di ruang dengar tak. Sebentar saya akan kembali terima telepon tak di acara Barik Basa.
Oke, Sobat Budaya, dan kita lanjut lagi di Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai di sesi terakhir ya untuk hari ini. Nah, sebentar juga kami akan hadirkan di program acara obrolan komunitas bersama Himpunan Bahasa Daerah ya, yang ada di Kota Makassar ini. Dan siapa sedang aku dan delumon tidak bisa makin dihubungi HP tak mau bukan HP nomornya ya. Ya, jadi tujuan dari makna dan tujuan dari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk membangkitkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta meningkatkan semangat juang kaum muslimin ya. Sebagian masyarakat muslim juga baik dari golongan Sunni dan Syiah di dunia merayakan Maulid Nabi, dan Muslim Sunni ini merayakannya di tanggal 12 Rabiul Awal, sedangkan yang Syiah ini merayakannya pada tanggal 17 Rabiul Awal. Baik Sahabat Budaya, saya terima telepon Anda, silahkan. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Iya. Dari siapa nih Pak? Abdurrahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Oke. Abdul Rahim, silahkan. Iya. Kalau di Kutai gimana Maulidnya? Perayaan Maulid. Sudah memperingati. Iya. Sudah memperingati di situ? Iya, sudah ada Maji. Kapannya Pak? Iya, hari Minggu pada waktu itu. Iya. Sudah masuk bulan Rabiul Awal kan? Iya. Karena kita tahu bahwa tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi adalah kelahiran Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Iya. Oke, terus kalau di Kutai itu masih ini ya, menggunakan apa namanya, telur songkolo. Oh iya, masih ada itu, belum lagi. Jadi setiap tamu yang datang ada memang sudah disediakan di situ. Iya. Iya, begitu tamu yang datang kan, langsung dikasih itu. Iya. Telur, ada telur kan, ada soko, telur rembuk soko kan, telur rembadi songkolo. Oke. Saya lihat juga dembadi ini. Iya. Saya lihat juga dembadi siaran. Oke, oh nonton ya di Facebook ya Pak Rahim. Bukan, dia RRI Digital. Oh, RRI Digital, oke. Jadi saya lihat di sini. Siaran. Saya lihat di siaran di RRI Perumpas sama Makassar kan. Oke. Nah, jadi kalau saya ada dari Sopeng, Sulawesi Selatan. Tadi tinggal di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sudah lebih 20 tahun ini dan pergi. Iya. Jadi kalau saya di Sopeng dulu itu ada namanya sana lisu. Lisu, Lisu. Apa itu? Jadi lisu itu daun pisang yang dibikin. Iya. Sama kelapanya kan, ada kelapanya itu di situ. Kemudian dikasih koko, kelereng bugis koko. Iya. Baru dikasih telur. Jadi lisu itu dalam bahasa Bugis kembali. Telur itu telur, telong. Nah itu artinya itu telong itu artinya sudah menggambarkan bahwa masuk lagi bulan Rabiul Awal, telur. Nah lisu itu kembali telur itu tolong karena sudah masuk bulan Rabiul Awal. Iya. Lisu telong lisu memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya.
Kalau di sana kan, kalau bikin soko juga itu, nah dulu masih pakai daun lontar yang sudah dianyam. Tapi pancinya itu tanah liat, jadi gampang gampang kalau dibalik-balik sokonya itu karena pakai daun lontar yang sudah dianyam. Iya. Kalau sekarang ini kan sudah pakai dandang. Tapi itu kalau ibu saya lihat itu mau bikin soko itu dia dulu rendam, jadi enak dimakan sokonya. Iya. Direndam dulu beras ketannya itu. Nanti kalau dia mau masak itu beras ketannya sudah direndam. Mungkin kalau dia itu mau rendam sebelum tidur, nanti kalau dia bangun baru dia bikin itu, saya lihat. Nah gitu deh Mbak Ji. Iya, oke. Jadi memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Iya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu kan dilahirkan 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Oke. Semasa hidupnya banyak contoh-contoh sifat-sifat kenabiannya yang perlu diteladani. Kan gitu kan? Iya. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Ahzab ayat 4 berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Iya. Begitu bunyinya kan? Itu saya sampaikan dulu. Dan bagi saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara. Nah, pendengar sahabat budaya, dan saya cukupkan kebersamaan kita di Bari Basa Kabar Pagi obrolan santai, dan mudah-mudahan dengan makna dari telur dan juga songkolo ini yang menjadi salah satu simbol dari perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, tentunya kita berharap bahwa umat Muslim dapat meneladani dari Nabi Muhammad SAW, dan juga sahabat budaya dengan makna bahwa iman, Islam, dan ihsan haruslah ditegakkan di satu padukan sebagaimana bambu yang tumbuh tegak dan kokoh. Saya Yuni mengakhiri kebersamaan kita di Bari Basa. Sebentar kami akan hadirkan program acara obrolan komunitas ya. Ini dengan tema pembiasaan anak menggunakan bahasa Makassar sehingga tidak punah. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat berakhir pekan.